Nah, kalau sepanjang penelitian atau advokasi Mas Pak Iksan itu, sebenarnya kita sudah mempunyai perangkat-perangkat hukum atau sosial tertentu yang sebenarnya memang bisa menyelesaikan Bisa, atau bagaimana, misalkan bisa, pemerintah bagaimana, masyarakat itu sebenarnya bagaimana. bisa. Jadi saya merujuk kembali ke BBM tadi ya. Ya. Saya bilang ya, Peraturan Bersama Menteri 2006. Saya lagi-lagi tidak bilang bahwa saya pembela aturan ini atau saya pembela Kemenak atau apa. Ya. Tapi sekedar ada aturan itu lebih baik dibanding di masa Orde Baru yang sama sekali semuanya tunduk diatur sama negara, gitu kan, negara yang lebih ngerti dan sebagainya, gitu ya. Ya. Nah, kalau Anda pelajari 2006 ya, PBM 2006 itu jelas sekali itu ya. Judulnya itu petunjuk pelaksanaan ini untuk pemerintahan daerah, gitu kan, bla 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 seperti yang saya tadi sebutkan ya. Cuma relatif jelas di situ bahwa ini ada semangat desentralisasi. Oke. Oke? Gitu. Ada tugas kepala daerah yang artinya gubernur, bahkan sampai level bupati dan wali kota itu ya, untuk membentuk forum kerukunan umat beragama, misalnya FKUB, ya. Jadi kan saling terkait tuh tiga tadi tuh ya, mengenai tugas Pemda, pengelolaan FKUB, dan pengelolaan izin rumah ibadat. Itu saling terkait. Tapi sangat jelas di situ ya, semangatnya adalah desentralisasi, dan itu semangat reformasi kan. Gitu. Jadi sekarang itu ada tugas masyarakat gitu ya. Dan bahwa diasumsikan bahwa masyarakat bisa saling bermusyawarah gitu, ya. Misalnya anggota FKUB ya, cukup detail di situ, jumlahnya adalah 17, ada yang 21 dan 17, misalnya tergantung Anda provinsi atau wali kota atau gitu. Ada lagi fase yang menyebutkan segala hal yang terkait dengan rekomendasi rumah ibadat itu nggak boleh pakai voting misalnya, tapi harus musyawarah, gitu. Disebutkan juga bahwa anggota itu ABC ya, dan anggota itu terdiri terdiri dari wakil-wakil majelis agama-agama bersangkutan. Jadi ada orang Islam diwakili siapa dan sebagainya. Sekarang ini proporsi jumlahnya. Ya, proporsional. Kalau orang Islam di situ berapa, jumlahnya yang wakilnya berapa gitu. Ada yang kritik mestinya jangan proporsi gitu ya. Saya sering berdebat dengan mereka, kalau nggak proporsi apa yang lebih adil, misalnya gitu loh. Ya harus proporsi, yang menurut saya gini, kalau nggak proporsi apa kan, karena satu-satu ya nggak mungkin, seberapa banyak satu-satu. Kalau mau dilibatkan, ini masalah kompleks yang masih perlu kita pikirkan ya. Jangan boleh ada agama resmi saja, misalnya gitu. Ya oke. Kalau nggak hanya agama resmi, apakah ada wakil dari Majusi, ada wakil dari NU satu misalnya kan, Muhammadiyah satu, oke. Tapi terus ada yang lain-lain, Ahmadiyah boleh ya satu ya, ya. Pokoknya segala yang ada satu, boleh nggak? Apakah itu adil menurutmu? Gitu. Dan maksud saya ada isu yang kompleks ya, tetapi isu itu diperdebatkan, dicoba diatur gitu ya. Jangan sekedar ini hapus, pindah aja, gantinya nggak ada itu. Saya juga sering berdebat dengan teman-teman NGO dan LSM mengenai ini, hapuskan FKUB karena dia wakil dari pemerintah. Saya mengerti itu. Seringkali isinya tim sukses. Saya mengerti kritik itu. Ya cuma kalau kita mau ganti dengan mana, masih kita pikirkan, mari kita pikirkan gitu kan. Kalau dianggap rekrutmennya jelek, kamu kasih rekrutmen bagusnya kira-kira kayak apa modelnya gitu. Jadi kita datang dengan argumen yang baru, yang lebih maju dan lebih baik dibanding argumen ini gitu. Gitu maksudku ya. Tapi fakta bahwa kita punya aturan, yaitu PBM 2006, itu memperlihatkan bahwa kita punya sebenarnya kesempatan untuk menegosiasikan soal konflik rumah ibadat ini secara dewasa, sebagai orang-orang yang pintar gitu, sesama masyarakat yang dewasa gitu. Artinya Pak Iksan masih melihat ini PBM ini dan PBM ini ya, dan apa yang ada di dalamnya itu
sesuatu yang memang perlu diteruskan, ya. Jelas bahwa PBM lebih bagus dari situasi di mana kita tidak ada aturan dibanding Orde Lama, gitu. Oke? Nah, PBM ini keluar 2006, sekarang udah berlangsung, udah hampir 20 tahun sekarang ini, kan? 2026 berarti dia 20 tahun, ya. Masuk akal untuk dievaluasi, oke? Mari kita pelajari kasus baiknya, kasus buruknya, pengalaman baik dan pengalaman buruknya. Mari kita studi, mari kita diskusikan, lahir dengan temuan-temuan baru dan pikiran-pikiran baru, gitu loh. Ya, tapi Pak Ihsan juga melihat kan artinya ada suara-suara miring terhadap misalnya FKUB. Ada banyak, bukan hanya suara miring, bukan hanya ada, banyak kan. Artinya memang perlu ada apa, reformasi atau bagaimana? Setuju, ya kan? Setuju. Cuma ya kita perbaiki kan. Jangan mundur ke poin zero dong. Poin zero gitu. Ini ada gini. Perbaikannya kira-kira apa? Harus meningkat kan gitu. Artinya begitu, jangan mundur lagi gitu kan. Tiba-tiba seringkali gitu ya. Seringkali teman-teman itu tidak sabar bahwa ini nih semangat reformasi tadi di dalam PBM itu seringkali nggak dilihat. Ya, padahal judulnya itu jelas sekali, ini pelaksanaan buat Pemda. Itu artinya ada perhatian loh kepada desentralisasi. Ingat loh, desentralisasi itu produk reformasi loh, penting. 2004, di mana sekarang Pemda dapat anggarannya kan langsung dan sebagainya kan ya. Sekarang ini urusan kerukunan rumah ibadat, tanggung jawab Pemda loh, tanggung jawab Sebat gitu. Nggak lagi diurus-urus sama tentara di sana, which is good buat saya. Ada sisi-sisi yang negatif, mari kita pikirkan gitu loh. Jangan kecenderungan sekarang, sorry ya, ini beberapa ide yang mengkritik PBM 2006 itu arahnya adalah kembalikan semuanya ke negara. Kecenderungannya adalah sentralisasi. Ini GKI Yasmin tidak selesai karena misalnya ya seringkali itu muncul karena ya pemerintah lokal tidak berhasil membesarkan dan sebagainya gitu. Maka kita kembalikan ke pemerintahan pusat. Padahal seringkali pemerintahan pusat juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Kan kita menyaksikan banyak sekali kasus kan, kasus kekerasan Sampang, kasus kekerasan Ahmadiyah di Sampang, Syiah di Sampang, kan, Cikesik, Ahmadiyah. Ada lagi banyak kasus kan, seakan-akan yang mau diatasi begitu, ya, yang tidak bisa diatasi dengan asumsi begini. Dibalik dorongan itu ya, agar kita kembali aja ke pusat semuanya itu, karena agama ini urusan pusat, bukan urusan daerah, dan itu tidak masuk dalam paket desentralisasi kan gitu. Tetapi kan menyatakan bahwa masalah kerukunan itu hanya masalah agama, itu salah besar. Sebagian masalah kerukunan itu bukan masalah agama itu. Ya bukan. Lebih banyak faktornya kan. Banyak faktornya. Dan itu juga berarti ya Pak Ihsan lebih menekankan bagaimana peraturan-peraturan lama yang sudah ada ini semakin berfungsi ya. Akhir-akhir ini misalnya ada wacana yang saya dengar dari Menteri Agama misalnya soal pendirian atau pembangunan rumah ibadah tidak usah melibatkan FKUB misalnya. Bagaimana menurut Pak Ihsan? Ya itu kalau kamu detailnya lebih penting untuk diketahui. Jadi dalam PBM peraturan bersama Menteri itu disebutkan di situ bahwa izin rumah ibadat ya di tingkat lokal ya itu dikeluarkan oleh 2 instansi kira-kira gitu kan, ujungnya satu ya. Tetapi agar Kemenak dan Kemendagri itu mengeluarkan izin rumah ibadat itu dia perlu rekomendasi dari FKUB. Rekomendasi itu kadang-kadang di berbagai tempat ya pemerintahan daerah tetap aja nggak ngeluarin izin itu dengan menjadikan FKUB sebagai hilah gitu. Ya tapi maksud saya tetap aja kalaupun FKUB tidak, saya nggak ada kepentingan dengan FKUB kan, dibubarkan saya kan ya. Tetapi kalau ada ribut-ribut terkait dengan rumah ibadat, pendirian rumah ibadat, kadang-kadang saya terjadi seperti yang terjadi di GKI Yasmin atau di
atau di Bekasi seperti yang kemarin gitu ya. Itu yang ngatasi siapa? Itu harus jelas juga kan. Artinya ada perangkat daerah kan yang harus mengurusi soal itu. Entah dia FKUB, entah dia orang Kemenak, misalnya atau Kesbang dan sebagainya. Itu kan harus jelas kan. Dia tidak selamanya harus tergantung sama FKUB gitu orang-orang itu. Jadi ada atau tidak ada FKUB itu tidak menghilangkan kemungkinan adanya konflik gara-gara rumah ibadat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ada atau tidak ada? Tidak. Jadi ini kan misalnya ada kompleks nih kan, dan kompleks itu ada orang yang ingin membangun rumah ibadat baru, katakan saja teman-teman Kristen ya. Gitu. Oke? Dia perlu izin itu, ya kan? Dia nggak perlu izin sekarang ke FKUB misalnya kan, karena dicoret sama Pak Yakut misalnya nggak usah, ya kan? Tapi kan dia perlu tetap memproses kasus itu kan, kemana dia mau kasus? Dia kan perlu izin itu, atau nggak perlu ada izin, atau bisa chaos gitu aja. IMB itu kan ya? IMB itu misalnya kan ya? Daerah kan? Misalnya gitu kan, ada nggak syarat-syarat agar izin itu keluar atau tidak keluar? Misalnya, ada 60-90, mau diganti 60-90-nya, diganti dengan berapa? 100 atau 50? Atau tidak perlu ada 60-90? Kalau FKUB-nya nggak ada? Ya artinya berarti perlu ada detail-detail. Maksud saya kan seperti itu, semacam mekanisme. Tidak hanya bilang tidak perlu FKUB. Tidak perlu FKUB, tapi kan kira-kira ada. Iya, bagaimana detailnya itu kan akan terjadi. Kalau dulu kan jelas, kalau Laksus tidak bilang boleh, jadi itu nggak ada yang berani mengganggu tuh. Berarti kalau seandainya memang ada tadi lah misalnya kita katakan Gus Menteri Yakut bilang, oke, tanpa FKUB, kemudian soal perizinan IMB-nya juga ada konsekuensi dari itu, misalkan tanpa melibatkan FKUB, artinya langsung ke Pemda begitu. Enggak tahu saya. Ya, artinya ya harus ada kejelasan mereka akan ada kan. Jadi misalnya sekarang rekomendasi FKUB tidak diperlukan, malah FKUB tidak perlu ada, gitu kan? Karena mungkin itu aspirasi itu mungkin muncul karena banyaknya mungkin penelitian atau apa yang memang menunjukkan FKUB sering digunakan oleh kelompok mayoritas untuk mengopres atau menekan kelompok minoritas mungkin gitu. Saya kasih contoh. Mungkin ya. Mungkin. Karena saya pernah juga terjun penelitian di Jawa itu di Pantura itu. Selama berpuluh-puluh tahun susah sekali mendapatkan izin. Padahal gereja itu sudah berdiri lama, tapi tiba-tiba saja dipermasalahkan. Kemudian akhirnya mereka mencoba mengurus IMB, tapi soal rekomendasi itu yang kemudian susah mereka dapatkan. Mungkin salah satunya inspirasinya dari situ. Ya mungkin, enggak, kita kan ada bukti, tapi kan kalau tidak ada bukti karena memang barangnya belum ada ya kan, kita bisa gunakan logik kan gitu kira-kira ya. Karena saja FKUB itu tidak ada ya. Tapi kan pemerintahan otoriter Orde Baru juga kan udah tidak ada nih. Dulu tuh oleh siapa ini izin ini diberikan oleh siapa? Misalnya gitu ya. Terus kalau ada orang Islam atau orang Kristen yang memprotes sehingga izin tadi itu tidak efektif bekerja, itu siapa yang nangani? Iya, memang. Artinya tidak hanya boleh sekedar wacana ya. Iya, artinya itu kan perlu dibayangkan kan gitu kan. Masalahnya sekarang adalah mereka yang harusnya menangani itu secara tegas itu tidak berani menangani itu secara tegas karena takut melawan opini publik. Iya. Ngerti kan maksudnya? Itu dia. Iya itu. Jadi entah siapa masalah itu akan stay di situ, akan terus ada di situ kalau akar masalah itu tidak diatasi gitu. Ada nggak leadership di situ? Kalau leadership itu ada dan dijalankan dengan tegas, saya punya beberapa kasus ya, dan saya sudah tulis ya di Bantul itu ada kan bagaimana itu berhasil diselesaikan, di Kupang berhasil diselesaikan. Pak Jokowi ketika dia pernah menjadi wali kota Solo ya. Waktu dia awal berkuasa sebagai wali kota memimpin sebagai wali kota Solo,
dia memutihkan, apa namanya, pemutihan. Jadi ada gereja dan rumah ibadat lama di Solo yang ada isunya kan, ketika yang baru diminta soal izinnya, yang lama juga kan ada persoalan mengenai izin rumah ibadat yang lama. Pak Jokowi mengambil langkah yang bagus sekali untuk membantu mereka diputihkan, diberikan aja izinnya gitu kan. Jadi ada leadership kayak gitu. Jangan-jangan bukan soal intoleransi sebenarnya, jangan-jangan bukan soal apa, tapi masalah leadership yang tidak ada. Atau sebenarnya leadership itu dorongannya bukan dorongan agar leader terlibat dalam urusan ini, ya. Itu bentuknya disinsentif, bukan insentif. Dalam pengertian gini, banyak wali kota, bupati, gubernur yang merasa mereka menjalankan perintah konstitusi untuk menegakkan hak orang untuk beragama, ya, itu bukan insentif yang bagus buat dia sebagai pemimpin, ya, karena opini publik yang kurang mendukung, masih terpengaruh dengan. Jadi Pak Amin social force. Jadi Pak Amin sebagai wali kota Manado, ya, itu tidak merasa bahwa memperjuangkan kelompok minoritas memperoleh rumah ibadatnya itu insentif buat dia. Malah dia memandang itu disinsentif karena bertentangan dengan opini publik kelompok mayoritas. Daripada memperjuangkan konstitusi gitu ya. Yang adalah memperjuangkan kelompok minoritas, ya, lebih baik kamu mengalah kepada tekanan kelompok mayoritas untuk memenangkan pilkada. Jadi rumusan itu masih seperti itu, dan itu diulang terus oleh pemimpin yang paling atas. SBY takut kepada SBY bilang, Mui tolong datang nasihati saya. Hadir acara Munas, kemudian saya mau mengikuti apapun kata. Gitu. Dan jejak-jejak seperti itu tuh ada pada Pak Jokowi, ada Pak SBY gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu dan itu yang pertama. Yang kedua itu dorongan kepada sentralisasi yang kembali menguat. Gitu. Itu yang. Jadi kalau Pak Amin belum tahu, sekarang itu muncul inisiatif-inisiatif untuk mengubah, untuk mengevaluasi peraturan bersama Menteri tadi, PBM 2006. Jadi sekarang sedang disiapkan rancangan peraturan presiden, Rapid Press, yang tadi disebutkan oleh Pak Yakut, itu kira-kira inti dari akan masuk ke situ di pers. Tapi kita nggak tahu ya akan masuk atau tidak masuk gitu kan. Tapi kan itu dibantah oleh Pak Maruf Amin, tidak setuju dengan siapa? Iya, jadi mereka masih bernegosiasi itu kayak gini. Jadi agar PB itu diganti gitu ya. Karena pemimpin agama dihormati sekali di sini. Karena mayoritas penduduknya juga menghormati pemimpin agama, karena agama dianggap penting sekali di sini. Dan susah gitu. That's the logic gitu. Jadi I don't know, jadi begitu ininya perkembangan terkait dengan rumah ibadat kita seperti itu.